Terima kasih, saya Cynthia Rompas menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan empat mata yang dibalut makan malam ini disebut-sebut membahas keberlanjutan. Prabowo dan Jokowi membahas sejumlah program dan komitmen mengenai keberlanjutan pada pertemuan yang digelar tertutup di pelataran Senayan, Jakarta hingga pukul 9 Selasa malam. Kebersamaan keduanya juga dibagikan di akun media sosial Prabowo dan juga Jokowi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi menarik perhatian lantaran terjadi di tengah komunikasi PDI Perjuangan dengan Gerindra mengenai rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Jokowi makan malam dengan Prabowo untuk membahas keberlanjutan. Dalam akun Instagramnya, Presiden Jokowi menuliskan keterangan diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa 2 jam lebih. Prabowo Subianto juga mengunggah foto makan malam bersama Presiden Jokowi. Prabowo menambahkan keterangan makan malam dan diskusi bersama Presiden Jokowi. Kami saling bertukar pikiran berkaitan dengan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi pada Selasa malam merupakan hal biasa yang dilakukan. Dasko bilang keduanya saling tukar informasi mengenai transisi pemerintahan. Terkait soal susunan kabinet, Dasko menyebut dirinya belum tahu pasti apakah turut dibahas dalam pertemuan semalam. Namun Dasko bilang secara umum terkait hal itu biasanya turut disampaikan. Membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto adalah hal wajar menuju ke pemerintahan baru. Bambang bilang PDI Perjuangan hanya menunggu hasil keputusan. Namun Bambang enggan berkomentar saat ditanya peluang pertemuan membahas kemungkinan PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo bertemu secara informal tadi malam. Selain membahas proses transisi, petinggi Gerindra mengatakan pertemuan juga menyinggung soal kabinet. Terbaru, Gerindra mengatakan ada kader PDIP yang masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Untuk mengulas makna politik pertemuan Prabowo dan juga Presiden Jokowi, kita akan bahas selengkapnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan juga politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro. Selamat petang Mas Burhan, Mas Seno, Pak Sarmuji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat petang. Ya. Terima kasih, selamat sore Mbak. Kali ini saya akan langsung ke Mas Burhan nih. Mas Burhan, ini pertemuan untuk menunjukkan pesan apa sebenarnya ke publik? Apakah terkait keharmonisan Prabowo Jokowi atau ada hal lainnya? Ya, jangka pendek memang pertemuan tadi malam meskipun dikatakan tertutup tetapi kan fotonya menyebar. Artinya ada pesan politik yang ingin dikirimkan dari kedua belah pihak, baik Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo. Karena keduanya menampilkan di akun media sosial masing-masing. Pesan politik itu adalah ingin menepis dugaan bahwa hubungan kedua belah pihak itu sedang merenggang. Nah, itu pesan politik yang ingin dikirimkan dengan menampilkan foto tanda kutip kemesraan antara kedua belah pihak di tengah isu spekulasi berkaitan dengan keberatan Presiden Jokowi jika PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Jadi itu jangka pendeknya. Tentu ada hal lain di luar dari pesan politik tadi. Buktinya keduanya bertemu hingga 2 jam. Artinya mata-mata pesan politik saja yang ingin dikirimkan kepada publik, tetapi juga pembicaraan lain berkaitan dengan
agenda transisi antara Presiden Jokowi, outgoing presiden, dengan incoming presiden. Mas Burhan, tapi gini, kan saat ini belakangan santer ada rencana pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo akhir pekan ini bahkan. Apakah pertemuan ini juga menjawab ada keberatan dari Presiden Jokowi seperti isu yang terjadi? Ya, persisnya saya tidak tahu ya, apakah menyangkut pembicaraan berkaitan dengan rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jangan lupa, Cynthia, kedua tokoh ini, Ibu Mega dan Pak Prabowo, kan sudah lama dirumorkan bertemu. Bahkan pada masa kampanye, tetapi tidak terjadi. Dan jangan lupa ada semacam gesture dari kedua belah pihak, dari PD Perjuangan maupun Pak Prabowo, untuk membuka pintu. Pertama dari sisi PD Perjuangan. PD Perjuangan dalam Rakernas terakhir bulan Mei itu tidak menyebut secara eksplisit bahwa PD Perjuangan akan menjadi partai oposisi. Artinya PD Perjuangan masih membuka opsi untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Yang kedua, gesture juga disampaikan oleh Gerindra. Terbukti Mbak Puan itu masih menjadi ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang lama. Nah, tentu buat Pak Prabowo bisa saja mengubah Undang-Undang MD3 seperti yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih tahun 2014. Dan akibatnya PD Perjuangan tidak mendapatkan jatahnya sebagai ketua DPR. Dan itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi masing-masing ada gesture yang menunjukkan saling membuka diri untuk berkoalisi. Ya. Tetapi ada Pak Jokowi kan, yang kita tahu punya saham besar dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Jadi memang ini hubungan yang kompleks nih antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Hubungan yang kompleks antara ketiganya. Tapi kalau dari Partai Golkar nih, apakah pertemuan yang memang disebut-sebut tertutup tapi juga beredar di media sosial pribadi masing-masing juga, ini sudah diketahui oleh Partai Koalisi? Ya tentu kita ketahui, tapi kita tahunya sebenarnya lebih banyak dari media sosial juga. Tetapi apapun isi pertemuan itu, bahkan tidak ada isinya pun, seandainya nggak ada isinya pertemuan itu tetap saja baik gitu. Pertemuan antar presiden, dari presiden existing ke presiden terpilih, itu sesuatu yang sangat menggembirakan menurut saya. Karena kita pernah mengalami ada presiden existing dengan presiden terpilih itu tidak pernah ketemu. Bahkan hingga sekarang mungkin belum pernah ketemu itu. Tapi kalau dari Partai Koalisi sendiri nih, Golkar mungkin khususnya, atmosfer isu kerenggangan ini terasa tidak sih? Oh enggak, kita enggak membaca ada isu kerenggangan, ada atmosfer kerenggangan, tidak kita baca sama sekali. Karena faktanya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebenarnya baik-baik saja. Dan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo kelihatan sekali Pak Jokowi itu ingin mentransisikan pemerintahan ini dengan sangat mulus. Buktinya apa? Buktinya pada pergantian beberapa kementerian itu yang menggantikan itu adalah orangnya Pak Prabowo. Misalkan Kemenkumham, lalu di Kementerian Investasi itu Ketua TKN menggantikan Pak Bahlil dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu memang menginginkan transisi pemerintahan ini mulus. Dan ini merupakan berita gembira yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Ya. Kita sedang menghadapi tantangan berat, kedua presiden existing dan terpilih ini rukun-rukun saja, bahkan keinginannya mentransisikan ini dengan cukup baik, dengan sangat baik. Tapi Pak Sarmuji, ini kan juga sempat beredar kabar bahwa dari Partai PDI Perjuangan ini kan akan ada yang masuk dalam kabinet. Bahkan disebutkan tadi oleh Pak Dasko, ada kemungkinan komunikasi tadi malam itu juga membahas soal kabinet. Iya, saya pikir Pak Jokowi juga tidak akan terganggu seandainya PDI Perjuangan itu masuk dalam kabinet, seandainya pun masuk dalam kabinet. Karena Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan urusan kabinet itu hak wewenang penuh, hak prerogatif dari presiden terpilih. Tapi Golkar tidak masalah ya jika PDIP masuk dalam kabinet Prabowo?
Kami mendukung apa yang dilakukan oleh presiden terpilih ya. Oke, Indonesia itu terlalu besar untuk diurus oleh sebagian kecil orang. baik, kami Kalau tangkap di situ. diurus oleh semua orang nggak apa-apa juga, nggak ada Mhm. masalah. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda melihat pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di tengah gencarnya isu bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini akan berlangsung akhir pekan, hanya tinggal beberapa hari saja? Ya pertemuan boleh-boleh saja. Faktanya kan juga presidennya hari ini masih Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga masih Menteri Pertahanan, bertemu satu hal yang wajar saja. Tapi yang menjadi penting saya kira adalah Pak Jokowi kan sudah berkali-kali meminta maaf kepada rakyat, menyampaikan komitmennya bahwa tidak akan cawe-cawe di dalam pemerintahan selanjutnya. Jadi menurut Anda ini pertemuan ada cawe-cawenya untuk pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo atau dalam kabinet? Saya rasa penguat beliau tidak ini ada. Mas Ya, Eno? dalam konteks itu saya rasa tidak ada masalah ya. Bahkan jika kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu kan konteksnya berbeda. Tapi kalau bicara Bu Mega dan Pak Prabowo ini hubungannya jauh lebih lama dibangun daripada sekedar hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dalam konteks politik pasca reformasi, Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan panjang, baik sebagai mitra kerjasama politik di dalam Pilpres, menjadi capres dan cawapres, lalu berkontestasi. Di satu sisi kita pernah berlawanan dan di sisi lain kita pernah bersamaan dengan Pak Prabowo maupun kawan-kawan Gerindra. Buat kami hubungan itu sudah dibangun panjang dan tidak bisa diganggu atau diperantarai oleh siapapun antara Bu Mega dan Pak Prabowo secara personal. Oleh karena itu buat kami apa yang terjadi di dalam pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang menjadi gangguan bagi kami. Masalahnya kan apakah itu kemudian akan memperkuat kepercayaan rakyat bahwa Pak Jokowi punya komitmen tidak akan cawe-cawe pada saat selesai menjadi presiden nantinya dan akan kembali ke Solo. Apakah nanti rakyat bisa percaya bahwa tidak akan ada lagi cawe-cawe Pak Jokowi hal yang Ya. Mas Eno, kami akan coba kembali memperbaiki hubungan audio dengan Anda. Ya, tampaknya sinyalnya tidak cukup baik. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, ini soal menteri nih. Apakah Golkar sudah menyerahkan nama baik itu partai ataupun profesional untuk masuk dalam kabinet Pak Prabowo? Ya, Golkar sudah mengirimkan nama-nama untuk memperkuat kabinet Pak Prabowo. Dan kami meyakini Pak Prabowo adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana kapasitas orang-orang Golkar yang siap berkontribusi di dalam pemerintahan. Karena Pak Prabowo sendiri adalah alumni Partai Golkar. Jadi kami meyakini Pak Prabowo akan dengan terbuka mengakomodir kader-kader Partai Golkar. Mas Burhan, terkait kembali soal pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ini kalau Anda melihatnya, membacanya seperti apa sih kalau pertemuan disebut tertutup, tapi di sisi lain juga diupload dalam media sosial pribadi masing-masing. Apakah memang hanya membahas soal transisi, soal kabinet, atau ada hal genting yang justru ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo? Ya tadi ada pesan simbolik ya, pesan politik yang ingin disampaikan kepada publik untuk membantah bahwa hubungan keduanya sedang merenggang. Yang kedua, saya kira terlalu sederhana juga kalau pertemuan 2 jam itu hanya membahas atau menyanggah spekulasi berkaitan dengan keretakan hubungan kedua tokoh. Pasti ada pembicaraan yang lain. Nah, terutama memang berkaitan dengan agenda transisi dan pembentukan pemerintahan. Jadi meskipun tidak bisa dipastikan apakah ada pembicaraan berkaitan dengan kabinet, 2 jam masa hanya makan-makan saja. Jadi Anda menduganya pembicaraan lain itu apa nih Mas Burhan? Ya tentu wajar kalau misalnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi membicarakan agenda ke depan, termasuk berkaitan dengan skuad kabinet. Nah, apakah itu ditafsirkan sebagai cawe-cawe atau tidak, itu tergantung spekulasi dan perspektif masing-masing ya. Tapi menurut saya lepas dari persoalan spekulasi, rumor politik, apa yang dibicarakan, tetapi
kalau kita lihat secara lebih jernih, betul yang disampaikan oleh Bung Sarmuji. Memang ini transisi paling mulus dalam sepanjang sejarah pemerintahan kita sebelumnya. Paling mulus ya. Pertama, kalau dibandingkan sebelumnya, itu jelas sekarang terjadi proses transisi di mana presiden dengan incoming presiden itu banyak titik temu berkaitan dengan narasi yang sama, berkaitan dengan pembentukan badan yang secara umum juga diusulkan oleh Pak Prabowo. Jangan lupa Badan Gizi Nasional itu kan dibentuk masa Pak Jokowi, tetapi yang akan menjadi pengguna utamanya ya Pak Prabowo karena tadi makan siang gratis adalah program Pak Prabowo. Orang-orangnya pun itu kan banyak sekali, orang seperti Wamen Keuangan, kemudian Wamen Pertanian, kemudian Pak Rosan Roslani, kemudian Ketua Badan Gizi Nasional, bahkan anggaran. Jadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah, RPJMN, hingga anggaran itu disiapkan di masa Pak Jokowi untuk dipakai pemerintahan Pak Prabowo. Memang sangat mulus, tapi lagi-lagi saya dalam posisi ya mengingatkan kepada pemerintahan Pak Prabowo agar jangan mengangkut seluruh kekuatan parlemen ke dalam pemerintahan. Karena fakta menunjukkan, Cynthia, dalam studi empirik, pemerintahan yang tanpa atau minus oposisi itu umumnya lebih buruk dibanding oposisinya. Jadi kalau semua dibawa ke dalam pemerintahan, itu tidak ada alternatif kebijakan, tidak ada koreksi kebijakan. Dan itu yang bukan hanya rakyat, tapi pemerintahan Prabowo sendiri. Oke, lalu apa makna lainnya dari pertemuan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Apakah untuk mendekatkan kembali rumor yang saat ini memang juga hangat didengar bahwa hubungan antara Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan tidak baik-baik saja? Kita akan kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas tentang apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi malam tadi secara tertutup selama 2 jam. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau Anda melihatnya pertemuan selama 2 jam dilakukan 4 mata secara tertutup di tengah wacana pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mungkin tidak bahwa ini adalah upaya Pak Prabowo untuk kembali menjaga hubungan baik antara Pak Jokowi dan PDIP yang disebut semakin merenggang? Ya saya nggak ngerti ya, karena dalam konteks ini saya rasa kan ini bukan semacam hubungan yang perlu di PDKT atau di CLBK oleh siapa-siapa. Jadi Perjuangan ini kan kalau membangun hubungan, komitmen dengan kelompok, dengan masyarakat, dengan orang per orang, ini basis landasan dan pijakannya adalah gagasan dan ide. Nah kalau kemudian kita merasa ada yang salah dari ide, gagasan, komitmen yang pernah disepakati bersama, maka ini menjadi masalah. Jadi masalahnya bukan soal apakah kita tidak suka like or dislike person to person, bukan soal kemudian masalah subjektif orang per orang, tetapi soalnya ada pada gagasan. Dan gagasan yang kami persoalkan kan adalah soal komitmen tentang penghargaan nilai-nilai demokrasi. Yang kritiknya tidak hanya datang dari kami, tetapi datang dari berbagai kalangan. Apakah ini artinya menjawab bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Saya nggak mengatakan pasti bisa atau tidak bisa, tetapi dalam konteks hubungan yang terjadi pertemuan tadi malam misalnya yang dipublikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak dalam konteks atau tidak dalam kaitan apapun dengan PDI Perjuangan. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu melampaui dan sudah panjang sekali kalau bicara secara periodik, secara waktu, secara pengalaman politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah sangat panjang. Oleh karena itu saya sampaikan dan harus kasih penegasan lagi bahwa hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu tidak perlu diperantarai siapa-siapa dan tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa dalam konteks personal. Pak Sarmuji, jika Anda tadi menyebut tidak masalah PDIP akan bergabung di kabinet dan juga pembahasan tadi malam itu adalah soal mungkin saja soal transisi. Lalu bagaimana makna lain Anda membaca? Ini kan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pelantikan. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Kalau dari koalisi melihatnya bagaimana? Saya pikir begini, pesan utamanya sebenarnya kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diminta untuk tenang,
karena transisi ini akan berjalan mulus, pemerintahan selanjutnya akan meneruskan hal-hal baik pemerintahan saat ini. Dan kalaupun ada koreksi, yaitu dibicarakan bersama-sama. Pasti kita Oke, punya itu kan pesan yang disampaikan melalui gambar bahwa pertemuan antara keduanya untuk melakukan transisi. Tapi koalisi sendiri mengetahui tidak bahwa dalam percakapan selama 2 jam, waktu yang cukup lama untuk seorang presiden dan presiden terpilih, apa sebenarnya pesan yang disampaikan? Dari koalisi mengetahui hal itu tidak? Kita tentu nggak tahu persis ya apa yang mau dibicarakan oleh kedua belah pihak, tetapi sekurang-kurangnya itu pasti menyangkut kebaikan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya dua tokoh ini itu pingin yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan Pak Prabowo juga punya komitmen meneruskan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga begitu sebaliknya, menghargai presiden yang terpilih. Itu nggak mudah, saya jamin itu tidak mudah, karena kadang-kadang ada psikologi seorang pemimpin seolah-olah dia yang paling baik. Penggantinya itu tidak lebih baik dari dirinya. Itu ada psikologi yang begitu. Dan Pak Jokowi menghapus kesan itu. Pak Jokowi ingin menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah pengganti terbaik bagi Pak Jokowi. Mas Burhan, ini kan Istana juga menyinggung soal keberlanjutan pada pertemuan ini, soal transisi dan juga soal kabinet. Kata Pak Dasko itu mungkin saja dibicarakan, meskipun belum diketahui pasti apakah dibicarakan atau tidak. Sebenarnya ada tidak sih kekhawatiran mengenai program-program Pak Jokowi yang mungkin akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo ini? Ya, kalau soal program keberlanjutan kan sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali ya dalam narasi kampanyenya. Tentu dalam realitasnya itu tidak bisa 100% bisa dieksekusi secara cepat. Misalnya IKN. IKN dugaan saya pace-nya tidak akan secepat pada masa Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, apalagi kita tahu Pak Prabowo punya agenda besar yang cukup menekan fiskal juga. Misalnya soal program makan siang, kemudian agenda Pak Prabowo berkaitan dengan penguatan pertahanan, concern Pak Prabowo soal pertanian, soal diplomasi dan isu-isu internasional. Nah, dua yang pertama, agenda makan siang dan penguatan sektor pertahanan itu jelas memberi beban fiskal. Nah, kalau misalnya IKN masih menuntut kontribusi dari anggaran APBN, sepertinya pace-nya tidak akan secepat di masa Pak Jokowi. Kemungkinan IKN ya, tetapi yang lain lagi-lagi soal agenda pertahanan dan isu-isu internasional itu kan bukan concern Pak Jokowi, terutama isu internasional kan itu concern pribadi Pak Prabowo. Jadi menurut saya keberlanjutan itu tidak 100%. Oke. Meskipun pertemuan ini yang terjadi semalam itu agak terkesan mendadak ya, tiba-tiba tapi cukup lama. Tapi sebentar Mas Burhan, ini kan usai makan malam bersama dengan Presiden Jokowi, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini memberikan pernyataannya. Ia memastikan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Pak Prabowo dirinya merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita simak. Dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Pernyataannya cukup jelas. Pak Prabowo menyebut saya bagian dari Pak Jokowi, tapi saya yang memimpin koalisi saat ini. Apa makna yang bisa Anda baca? Oh ya, sangat terang benderang. Pak Prabowo ini punya ciri ya dalam menyampaikan komunikasi politik dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau istilah komunikasi politiknya low context. Jadi apa yang disampaikan
di depan layar itu sama dengan apa yang kita maknai di belakang layar. Jadi pernyataannya tegas, Pak Prabowo ingin melanjutkan agenda keberlanjutan Pak Jokowi, tetapi dia akan menjalankan sesuai dengan instingnya sendiri. Instingnya, artian Pak Prabowo kan punya karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan Pak Jokowi. Misalnya, Pak Prabowo punya perhatian isu-isu internasional yang jauh lebih kuat ketimbang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu lebih inward looking, Pak Prabowo lebih outward looking. Itu sudah berbeda. Termasuk misalnya Pak Jokowi punya karakter belusukan, sesuatu yang mungkin tidak akan terlihat banyak dalam pemerintah Prabowo ke depan. Tapi Mas Burhan, dengan kalimat yang disampaikan Pak Prabowo ini bisa mengartikan bahwa Pak Prabowo ingin menegaskan bahwa saya yang memimpin sekarang, jangan ada ikut campur lagi? Betul, itu penegasan dari Pak Prabowo yang kira-kira siapapun itu tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa pemimpin koalisi presiden nanti adalah Pak Prabowo. Jadi the boss-nya adalah dirinya. Baik, kami tangkap Pak Sarmuji. Bagaimana dari Partai Golkar sendiri? Tadi juga disebut bahwa Kim sekarang saya yang pegang koalisinya. Bagaimana dari Partai Golkar membacanya? Ya itu sesuatu yang memang kenyataannya begitu gitu. Tapi Pak Prabowo menegaskan juga bahwa dia bagian dari pemerintahan saat ini dan punya komitmen melanjutkan hal-hal yang baik. Ini kalau bahasanya orang NU ini, karena saya Jawa Timur, bahasa orang NU itu kita kira-kira al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal yang baik saat ini, lalu mengambil hal yang baik kemudian. Ini komitmen Pak Prabowo dan kami meyakini Pak Prabowo memang memiliki prioritas-prioritas tertentu yang berbeda dengan Pak Jokowi dan itu sesuatu yang wajar saja sebagai seorang pemimpin. Tentu ada diferensiasi dan justru itulah yang menguatkan bahwa Pak Prabowo ini memang seseorang yang punya karakter berbeda dari pemimpin sebelumnya, tetapi tidak meninggalkan hal-hal baik dari pemimpin sebelumnya. Oke, dan sekaligus penegasan sepertinya ya. Saya akan ke Mas Eno. Bagaimana Mas Eno melihat pesan yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo setelah bertemu dengan Presiden Jokowi semalam? Ya, itu pesan yang seperti disampaikan tadi adalah realitas politik yang secara gamblang telah disampaikan oleh Pak Prabowo. Message-nya clear and clean. Nah, ini sangat very loud. Artinya sudah jelas sekali bahwa ke depan, 5 tahun ke depan, realitas politiknya pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini, pucuk pimpinan politik, teladan politik, apapun lah yang nomor satu di negeri ini ya Pak Prabowo Subianto. Itu adalah realitas politik. Kalau merupakan ada teman-teman yang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di sana, ya pasti ada warna itu. Bagaimana tidak, misalnya dalam konteks wakil presidennya saja putranya Pak Jokowi. Tetapi yang memimpin adalah Pak Prabowo, yang memberikan warna adalah Pak Prabowo, yang menetapkan ideologi, kemudian kemungkinan peta politiknya ya Pak Prabowo yang akan menggerakkan bagaimana visi 5 tahun ke depan. Buat kami itu adalah suatu realitas yang harus diterima siapapun. Itu adalah bentuk dari. Jadi PDIP menanggapinya positif ya dengan statement tanggapan hasil dari pertemuan dengan Pak Jokowi? Ya yang penting memunculkan harapan baru. Kalau Pak Prabowo yang memimpin maka nilai-nilainya pun juga harusnya nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Bukan lagi nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Contohnya adalah penghormatan atas demokrasi. Kalau misalnya Pak Prabowo mampu menunjukkan komitmen atas itu, tentu itu dapat menjadi satu reparasi atas situasi yang terjadi di negeri ini 1 tahun belakangan. Misalnya kemudian penghormatan atas berbagai situasi politik di negeri ini yang mungkin berbeda-beda. Kalau Pak Prabowo bisa menunjukkan penghormatan atas situasi itu bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi. Indeks demokrasi kita kalau bisa diperbaiki. Nah, harapan akan nilai baru itulah yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya pemerintahan baru. Sehingga nilainya otentik, nilainya Pak Prabowo. Meskipun tentu saja punya warna, diberi warna dari presiden-presiden lain yang memiliki hubungan baik dengan beliau. Saya rasa itu Mbak harapannya. Baik, terima kasih Mas Eno Bagaskoro, politisi dari PD Perjuangan, dan juga terima kasih Pak Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar, dan Mas Burhan Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah memberikan perspektifnya dan juga tanggapannya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore.